Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Ifta Audia Putri Pradani Muhyiddin, mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Manajemen kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu topik materi dalam ekonomi manajerial, yaitu teori permintaan. Dalam ilmu ekonomi secara umum, pengertian permintaan adalah sebuah keinginan seseorang atau yang disebut sebagai konsumen terhadap berbagai barang tertentu yang diperlukan maupun diinginkannya. Permintaan juga dapat didefinisikan sebagai sejumlah produk barang maupun jasa yang merupakan berbagai barang ekonomi yang akan dibeli oleh konsumen dengan harga tertentu yang ada pada suatu waktu maupun periode waktu tertentu dengan jumlah tertentu. Jenis-jenis permintaan terdiri dari berdasarkan daya beli. Yang pertama, permintaan efektif, yaitu permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai daya beli dan melakukan transaksi. Yang kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai daya beli tetapi konsumen masih mempertimbangkan transaksinya atau belum dilakukan transaksi. Yang ketiga, permintaan absolut, yaitu permintaan terhadap barang atau jasa yang tidak disertai daya beli. Jenis-jenis permintaan selanjutnya berdasarkan jumlah yang melakukan permintaan. Yang pertama, permintaan individu adalah permintaan seseorang terhadap barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, permintaan kelompok adalah permintaan dari sekelompok orang atau masyarakat pada saat yang bersamaan. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, jumlah barang yang diminta sedikit, dan apabila harga rendah, jumlah barang yang diminta meningkat. Dengan demikian, hukum permintaan berbunyi, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta, dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Penurunan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan kuantitas yang diminta dengan harga suatu produk dengan mempertahankan faktor-faktor lain tetap konstan. Menurut hukum permintaan, kenaikan harga suatu barang akan menurunkan kuantitas yang diminta dan sebaliknya. Oleh karena itu, kurva permintaan memiliki kemiringan ke bawah. Perubahan harga. Perubahan harga menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Sementara itu, pergeseran kurva ke kanan atau ke kiri disebabkan oleh faktor-faktor lain dari harga barang itu sendiri. Elastisitas permintaan terhadap harga. Elastisitas permintaan merupakan suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Terdiri dari yang pertama, elastisitas harga, yang kedua, elastisitas pendapatan, yang ketiga, elastisitas permintaan silang. Permintaan pasar. Permintaan dalam ekonomi adalah kombinasi harga dan jumlah suatu barang yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga suatu periode tertentu. Permintaan suatu barang sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan harga barang tersebut. Apabila harga barang naik, sedangkan pendapatan tidak berubah, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, jika harga barang turun, sedangkan pendapatan tidak berubah, maka permintaan barang akan mengalami kenaikan atau bertambah.
Efek permintaan pasar. Yang pertama, efek kereta. Orang melakukan permintaan terhadap satu komoditas karena orang lain membelinya. Biasanya kurva permintaan menjadi lebih datar. Yang kedua, efek kesombongan. Banyak konsumen berusaha tampil berbeda dan eksklusif dengan meminta lebih sedikit komoditas-komoditas yang banyak diminta oleh orang. Kurva permintaan pasar menjadi lebih curam. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga barang itu sendiri, harga barang komplementer atau pelengkap, harga barang substitusi atau pengganti, selera konsumen, pendapatan, intensitas kebutuhan konsumen, jumlah penduduk, dan perkiraan harga di masa depan. Pergerakan kurva permintaan. Pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan sebagai berikut. Pertama, disebabkan karena perubahan dari harga barang atau jasa barang tersebut sendiri. Contohnya adalah penurunan harga beras yang dapat menyebabkan kenaikan permintaan dari jumlah beras yang ada. Perubahan tingkat harga dari barang tersebut sendiri dapat menyebabkan perubahan pada jumlah barang yang diminta. Pergeseran kurva permintaan. Walaupun yang menjadi faktor utama terjadinya permintaan adalah harga, terdapat pula banyak permintaan terhadap sebuah barang yang ditentukan oleh berbagai faktor lain. Pergeseran yang terjadi pada kurva permintaan sebagai berikut. Pertama, disebabkan oleh berbagai faktor lain di luar harga barang maupun jasa tersebut sendiri, seperti halnya pendapatan, harga barang atau jasa lain, selera konsumen, dan masih banyak lagi. Contohnya yang dapat kita lihat adalah pada peningkatan pendapatan rata-rata rumah tangga, di mana hal tersebut akan menggeser kurva permintaan ke arah kanan secara sejajar, di mana dapat meningkatkan jumlah besar yang diminta di setiap tingkat harga beras. Perubahan pada faktor lain di luar harga barang atau jasa tersebut dapat menyebabkan perubahan permintaan. Setiap perubahan yang membuat bertambahnya jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dapat menggeser kurva permintaan yang ada ke arah kanan. Demikianlah penjelasan saya mengenai teori permintaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.